Hai, welcome to my YouTube channel today. Masih dengan Arini di Arini Eng ya, channel Arini Eng. Apa kabarmu hari ini ya? Ini adalah personal reading salah satu klien kami untuk bulan Mei ya, yang tanggal lahir dan data lainnya tentunya kami rahasiakan ya. Dan ini sebagai contoh bacaan jika kamu tertarik untuk dibacain tentunya ya. Pernah nggak kamu merasa ya uang datang tapi rasanya langsung hilang? Anehnya lagi ya, yang bikin hilang itu justru orang yang kamu kenal dekat ya. Kalau kamu lagi masuk fase seperti itu ya di Mei 2026, ini bukan kebetulan ya. Di video ini ya, aku mau ajak kamu melihat satu pola yang cukup ekstrim ya. Bukan cuma soal keuangan ya, tapi juga hubungan, emosi, bahkan kondisi tubuh kamu ya. Ini bukan sekedar bulan sibuk ya, ini bulan dimana energi kamu seperti ditarik ke dua arah sekaligus ya. Dan kalau kamu gak sadar polanya ya, kamu bisa kelelahan secara finansial dan mental ya. Oke. Sekarang kita masuk ke kondisi dasar ya. Kita mulai dari fondasinya dulu ya. Struktur energi kamu itu sebenarnya lemah ya. Artinya kamu bukan tipe yang kuat berdiri sendiri dalam tekanan besar ya. Bayangin kayak air kecil di musim panas ya, bukannya menguap, justru cepat menguap ya. Nah, di cat kamu ya, yang dominan itu justru elemen api dan kayu ya. Api itu ibarat uang, ambisi dan keinginannya. Kayu itu aktivitas, ide, dorongan untuk terus bergerak ya. Masalahnya air kamu ya, yaitu diri kamu sendiri justru terkuras untuk menopang itu semua ya. Jadi dari awal saja kondisinya sudah seperti ya, kamu memberi lebih banyak daripada yang kamu punya ya. Jadi apa ya yang terjadi di tahun 2026 ya? Ya, masuk ke tahun 2026 ya, energi api naik drastis ya. Dan ini bukan api kecil ya, ini api besar ya. Ada kombinasi yang membuat area hidup tertentu ya, terutama hubungan dan keuangan berubah menjadi ladang api. Artinya apa ya? Artinya ya, potensi uang memang besar ya, tapi juga potensi konflik dan tekanan ikut naik ya. Ini penting karena banyak orang lihat peluang uang ya, tapi nggak sadar sistemnya nggak siap ya. Jadi ya, kenapa bulan Mei ini berbeda ya? Sekarang kita masuk ke bagian paling krusial bulan Mei. Disinilah semuanya berubah ya. Kenapa? Karena di bulan ini ya muncul satu elemen diri lain, atau kalau disederhanakan ya, teman ya, rekan, saudara, orang yang posisinya setara dengan kamu ya. Dan masalahnya elemen ini langsung bentrok dengan uang ya. Jadi ini bukan sekedar lagi banyak pengeluarannya, ini situasi di mana orang lain ikut masuk ke wilayah keuangan kamu dan terjadi tarik-menarik ya. Sekarang kita breakdown lebih konkret ya. Konflik paling mungkin terjadi dengan siapa? Ya, teman dekat ya, partner bisnis ya, saudara, terutama yang sering terlibat urusan uang ya. Kenapa ya? Karena di energi ini ya, teman berubah menjadi pesaing. Bukan berarti mereka jahat, tapi situasinya mendorong ke arah situ. Contoh paling umum ya, pinjam uang ya, susah balik ya. Patungan ya, nggak jelas pembagiannya ya, ikut investasi ternyata nggak transparan ya, atau kamu merasa dimanfaatkan ya. Dan yang bikin makin rumit ya, emosi kamu juga lagi panas ya. Jadi energi api di bulan ini ya terlalu dominan ya, efeknya bukan cuma ke uang tapi ke tubuh ya. Yang sering muncul adalah susah tidur, jantung berdebar ya, emosi cepat naik, mudah capek tapi nggak bisa berhenti ya.
Ini seperti mesin yang terus dipaksa jalan ya, tanpa pendingin. Masalahnya ya, elemen rem kamu yaitu logika tenang dan refleksi itu lagi lemah ya. Jadi kamu tetap jalan meskipun sebenarnya sudah lelah. Ini bagian yang paling berbahaya ya, karena di satu sisi peluang uang memang terlihat besar, tapi di sisi lain sistem kontrol kamu lagi lemah. Jadi yang sering terjadi ya, tergoda investasi cepat ya, ikut orang tanpa cek detail ya, belanja karena gengsi atau merasa sayang kalau dilewatkan ya. Padahal ya yang sebenarnya terjadi adalah ya, kamu lagi dalam mode impulsif ya. Sekarang kita masuk ke area yang lebih halus ya, hubungan. Di bulan ini ya, fokus pasangan bisa bergeser ke uang dan ambisi ya, bukan berarti hubungan rusak ya, tapi jarak emosional bisa muncul ya. Kenapa ya? Karena komunikasi yang seharusnya jadi penyimbang justru melemah ya. Jadi yang terjadi adalah mudah salah paham, mudah tersulut, sulit menyelesaikan dengan tenang ya. Dan kalau ditambah campur tangan orang lain ya, konflik bisa makin besar ya. Sekarang bagian yang menarik ya, semua ini terdengar negatif, tapi sebenarnya ada peluang besar di dalamnya ya. Energi uang di bulan ini ya sangat kuat ya, masalahnya bukan di peluangnya ya, masalahnya di cara kamu mengelolanya ya. Kalau kamu pakai pendekatan disiplin, aturan sistem, struktur, justru kamu bisa stabil. Artinya, bukan jangan cari uang ya, tapi jangan cari uang dengan cara impulsif ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, apa yang harus kamu lakukan ya. Pertama, batasi urusan uang dengan teman ya. Ini bukan soal percaya ataupun tidak, ini soal timing yang tidak mendukung ya. Dan kedua, pelan dalam mengambil keputusan ya. Kalau biasanya kamu butuh 1 hari, sekarang kasih 3 hari. Dan ketiga, perkuat disiplin ya. Catat pengeluaran atau jadwal, buat batasan yang jelas ya. Keempat ya, jaga kondisi tubuh ya. Ini bukan tambahan, ini adalah wajib ya. Minum cukup air ya, kurangin kafein, aktivitas yang menenangkan, bukan yang memacu ya. Kemudian kelima, hindari 3 hal ini ya, itu pinjamkan uang ya, ikut investasi tanpa kontrol, tanda tangan tanpa verifikasi ya. Kemudian ya, sedikit detail tambahannya ini penting ya. Awal bulan 5 sampai 15 Mei ya, itu paling kacau ya. Tahan keputusan besar ya. Kemudian di pertengahan ya, sekitar 20 Mei panasnya puncak ya, bagus untuk evaluasi bukan aksi ya. Akhir bulannya 25 ke atas ya, mulai reda, lebih aman untuk penataan ulang ya. Kemudian jadi kalau kita ringkas ya, bulan Mei ini bukan soal nasib buruk, ini soal energi besar tanpa kontrol yang cukup ya. Resikonya terbesarnya bukan kehilangan peluang, tapi kehilangan kendali ya. Dan strategi paling kuat yang bisa kamu pegang adalah disiplin, batasan ya, pendinginan ya, secara fisik dan emosional ya. Sekarang pertanyaannya buat kamu ya, kalau kamu tahu bulan ini rawan kebocoran, kamu masih mau jalan seperti biasanya? Atau kamu mulai ubah cara main kamu ya? Tulis di komentar ya, aku penasaran kamu ada di posisi yang mana ya. Dan kalau kamu merasa ini relate ya, kamu sudah tahu harus ngapain ya. Jika kamu ingin dibacain lebih lengkap ya, silahkan hubungi saya di www.ariniang.com. Linknya ada di deskripsi. Di dalam website itu ada form yang bisa kamu isi. Kamu bisa curhat di situ ya. Sampai di sini saja video hari ini. See you in the next video and goodbye. Kondisi dasar. Aduh, sampai lidahnya kebelit-belit. Oke. 1, 2, 3 ya.